Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di awal bulan Juni ini bagaimanakah suasana hati saudara sekalian? Apakah sedang secerah mentari yang selalu setia menyapa kita di kala pagi? Ataukah hati kita seperti awan gelap yang dihiasi oleh petir dan siap menyambar karena terluka? Ya, renungan hari ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang luka hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tak bisa dipungkiri hampir semua orang pernah mengalami apa yang dinamakan luka hati. Dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Misalnya, disakiti seseorang, dihianati, dicampakkan, ditolak cintanya, atau mungkin digosipkan, atau diperlakukan yang tidak enak, atau sikap-sikap yang tidak menghargai usaha kita, mungkin berbeda pendapat dengan kita, dan lain sebagainya. Nah, luka hati sendiri itu merupakan suatu keadaan batin yang mendalam yang menyebabkan kita merasa mempunyai perasaan yang kecewa, yang marah. Nah, kalau perasaan ini sampai berlarut-larut, ada juga yang sampai menyebabkan depresi dan berujung kita itu kehilangan pengharapan dan bahkan ada suatu ganjalan ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada satu nats firman Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kita. Mazmur 147 ayat 3 berkata bahwa Ia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan Ia yang membalut luka-luka mereka. Jadi Ia sendiri adalah Tuhan yang menyediakan kasih-Nya untuk membalut setiap luka hati kita, untuk menyembuhkan setiap luka hati kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa luka hati itu banyak penyebabnya dan tidak jarang juga sampai menimbulkan kepahitan atau dendam atau kebencian yang mendalam di dalam hati seseorang. Nah, yang lebih parah sebenarnya Bapak Ibu, penyebab luka hati ini bukan seberapa banyak orang berbuat tidak baik kepada kita, tetapi lebih kepada respon hati kita di dalam menyikapi setiap perbuatan mereka. Nah, kita akan belajar bagaimana memiliki respon hati yang benar ketika kita menghadapi perbuatan tidak menyenangkan dari orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bisa melihat teladan dari tokoh Yusuf yang bisa kita baca di kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 37, 39, dan atau 40. Ya, kalau di Alkitab sendiri diceritakan bahwa Yusuf ini diperlakukan tidak adil, baik oleh saudaranya sendiri maupun orang-orang yang pada akhirnya menerimanya di tempat pembuangan. Jadi Yusuf ini pernah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian difitnah, melakukan perbuatan yang tidak senonoh, tetapi di akhir kisah hidupnya kita tetap melihat ada iman dan kesetiaan Yusuf kepada janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan Yusuf, tetapi malah mereka-rekakan suatu kebaikan bagi kehidupan Yusuf, sehingga Yusuf ini tidak pernah dendam atau menaruh kebencian kepada saudara kandungnya sendiri. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memang tidak mudah memiliki kekecewaan terhadap orang lain untuk kita sembuhkan sendiri adalah sesuatu hal yang sangat sulit dan tidak mudah. Nah, firman Tuhan sendiri mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Setiap orang yang lelah, yang letih, yang lesu, yang terluka, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengakui setiap kelemahan kita untuk menyembuhkan hati kita sendiri. Kemudian kita jujur kepada Tuhan bahwa kita sulit mengampuni orang lain. Nah, tetapi kita juga mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita untuk
membersihkan, untuk membalut luka kita, dan bahkan untuk menyembuhkan setiap luka yang timbul di hati kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari meskipun seberapapun kondisi hati kita yang retak, yang patah, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau jujur datang kepada Tuhan melalui setiap doa, pembacaan firman Tuhan, kita mau terus setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai setiap luka hati yang ada membawa kita kepada suatu kekecewaan yang mendalam atau depresi atau menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kita terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan setiap luka hati kita, setiap patah hati kita, dan membentuk kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan kita tetap percaya segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan rencangkan untuk kebaikan hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama belajar untuk rendah hati, mengakui setiap kelemahan kita lepaskan pengampunan, dan kita mau buang setiap sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau memiliki hati yang lebih baik lagi dari hari lepas hari. Kita mau datang kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan luka hati kita. Terima kasih, sekian renungan hari ini. Semoga memberkati dan Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin.